disebut filosof alam. Jadi mereka mencari inti alam, inti yang berada di alam itu gimana, seperti itu. Nah, kenapa kok mereka mencari inti di dalam alam? Intinya alam itu apa? Kenapa kok mereka mencari itu? Karena masih belum datang aliran parasialisme dan kemudian aliran materialisme. Nah, masa Prasokrates diwarnai pula oleh munculnya kaum sofisme. Situ. Pemikiran filsafat menurut Sokrates itu di sini Sokrates itu berpendapat bahwasannya filsafat adalah salah satu pemikiran besar kuno yang gagasannya itu filosofis dan metode pengajarannya sangat memengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Jadi pendapatnya Sokrates itu berbeda lagi di sini. Berbeda dengan pendapat filsafat yang sebelumnya yang diajarkan oleh kaum barat atau kaum kuno. Sokrates lahir di Athena. Jadi pemikiran filsafat oleh Sokrates ini sangat beda sekali dengan pemikiran filsafat orang kuno, seperti itu. Menurut Sokrates Sokrates itu merupakan putra seorang pemahat dan seorang bidan. Nah, jadi Sokrates ini anaknya seorang bidan yang tidak begitu dikenal. Pada zamannya Sokrates tidak begitu dikenal, yaitu bapaknya itu bernama Sophonius dan ibunya itu bernama Phaenaretus. Seperti itu. Mereka lahir pada tahun 1986. Prinsip dasar pendidikan menurut Sokrates ini. Perlu diketahui prinsip dasar pendidikan menurut Sokrates adalah metode dialektis. Yang pertama, metode dialektis. Nah, metode ini digunakan untuk berpikir. Metode berpikir ini digunakan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan pengetahuan kepada seorang siswanya, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikiran sendiri dengan berpikir secara kritis. Jadi pendapatnya Sokrates itu bahwasannya seorang guru itu tidak perlu memberikan banyak wawasan kepada seorang siswanya itu agar siswanya itu bisa mengetahui wawasan tersebut, seperti itu. Itu menurut Sokrates. Nah, dan Sokrates berpendapat bahwasannya biar siswa tersebut mencari wawasannya tersendiri dengan berpikir secara kritis, seperti itu. Mungkin konsep Plato ini. Kemudian konsep Plato di sini. Plato dilahirkan dalam keluarga Aristotika. Jadi Plato ini anaknya aristokrasi di Athena. Sama dengan konsep Sokrates, Plato dan Sokrates itu sama lahirnya di Athena pada tahun sekitaran 427 Masehi, seperti itu. Ayahnya bernama Ariston, kemudian ayahnya bernama Ariston. Ayahnya itu ialah keturunan dari raja pertama Athena. Jadi ayahnya Plato ini ialah Ariston. Namanya ayahnya Plato ini ialah Ariston. Itu keturunan dari raja Athena pertama, seperti itu. Dari raja Athena pertama yang pernah berkuasa pada abad ke-7 Masehi. Sementara ibunya Plato ini ialah Pristain. Pristain adalah keturunan keluarga Solon. Jadi ibunya Plato ini tidak begitu terhormat dulunya. Maksudnya tidak begitu terhormat ialah kalau ayahnya Plato keturunan dari bangsawan, kita katakan bangsawan lah dulunya. Kalau ibunya Plato itu dari keluarga biasa yang mana mereka bertemu seperti itu dalam satu lingkungan lah, seperti dalam satu
lingkungan kemudian melahirkan seorang anak yaitu Plato di sini. Keturunan kaum Solon, seorang pembuat undang-undang atau penyair dulunya. Ibunya Plato itu ialah seorang penyair. Nah, Plato mengatakan bahwasanya pendidikan itu sangat perlu, katanya Plato. Pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya sendiri selaku individu. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk anak-anak kita dan bukan hanya untuk siswa-siswa kita. Jadi menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu baik bagi diri kita maupun bagi warga negara dulunya. Jadi Plato itu sangatlah merendah diri atau rendah hati dulunya, sama seperti Socrates. Bahwasanya saya tidak mengatakan meskipun Socrates itu dulunya pandai atau mencetus pandai berpendapat, dan Socrates itu kita katakan kalau seperti zaman sekarang itu alim lah Socrates itu. Nah, Socrates dan Plato itu tidak merasa bahwa dirinya itu alim dulunya. Bahkan mereka itu ketika ditanyakan oleh orang, apakah sampean itu alim? Tidak, saya merasa tidak alim. Seperti itu. Itu kalau mereka berpikir secara filsafat. Nah, ketika negara wajib memberi pendidikan kepada setiap warga. Di sini menurut Plato itu negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negara. Namun demikian setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sendiri, memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi. Jadi kita berikan pendidikan kepada siswa-siswa kita agar kita berikan pendidikan itu kepada siswa kita, dan kita tidak memberikan jalan bagaimana sekiranya mereka itu bisa mengetahui bahwasanya pendidikan itulah seperti itu. Nah, seperti itu. Pendidikan itulah seperti itu. Nah, kita tidak menuntun agar mereka itu bisa berpendidikan. Cuma kita memberikan pendidikan kepada mereka. Kita tidak menuntun sampai mereka bisa berpendidikan atau berkarakter itu seperti apa. Nah, namun kita itu diharuskan memberikan pendidikan. Nah, tujuannya untuk apa? Kita tidak menuntun mereka untuk memberikan jalan bahwasanya pendidikan itu seperti apa. Itu tujuannya agar mereka bisa berpikiran secara kritis sesuai dengan individunya mereka masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.